Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Prodi Perbankan Syariah semester kedua dari kelas PBSA. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit atau memberitahukan teman-teman sedikit tentang metode penafsiran dalam Al-Quran. Metodenya ada 4 macam. Yang pertama adalah metode ijmali atau global, dan yang kedua adalah metode tahlili atau analitis, dan yang ketiga adalah metode muqarin atau perbandingan, dan yang terakhir adalah metode maudhu'i atau tematik. Masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu metode ijmali. Metode tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan sistematis, jadi mudah dipahami, tidak terbelit-belit. Masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan daripada metode ini adalah, yang pertama, kelebihannya praktis dan mudah dipahami, jadi tidak berbelit-belit. Dan yang kedua adalah bebas dari penafsiran Isra'ilah. Dan kita akan memasuki dalam kelemahan daripada metode tersebut. Yang pertama adalah menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Nah, yang kedua adalah tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai, jadi tidak memerlukan ruangan lain, cukup dengan ruangan itu saja. Memasuki dalam metode yang kedua adalah metode tahlili atau analitis. Yang dimaksud dengan metode analisis ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan metode ini. Masuk ke dalam kelebihannya, yaitu yang pertama, ruang lingkup yang luas. Jadi ruang lingkupnya sangat luas sekali. Dan yang kedua adalah memuat berbagai ide. Jadi di situ terdapat berbagai ide para mufasir dan mufasir lainnya. Jadi tidak mempunyai satu ide saja. Masuk ke dalam kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah menjadikan petunjuk Al-Quran sebagai parsial. Dan yang kedua adalah melahirkan penafsiran subjektif. Dan yang terakhir adalah masuk pemikiran Israiliyat. Metode yang ketiga adalah metode muqarin atau komparatif. Tafsir al-muqarin adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat yang lainnya berdasarkan hadis dari segi isi maupun redaksi. Nah, kita memasuki dalam kelebihan dan kelemahan metode ini. Yang pertama, masuk ke dalam kelebihannya, yaitu memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Dan yang kedua adalah membuka pintu untuk selalu bersikap toleransi terhadap pendapat yang orang lain kemukakan. Jadi tidak hanya tertuju atau tertumpu pada pendapat kita saja. Yang ketiga adalah tafsir dengan metode ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan metode ini, mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat para mufasir lainnya. Jadi saling berbagi maksudnya adalah. Nah, masuk ke dalam kelemahan daripada metode yang tadi. Yang pertama adalah memakai metode ini tidak dapat diberikan kepada pemula yang baru, jadi harus orang yang profesional. Dan yang kedua adalah metode ini kurang dapat diandalkan karena untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Nah, begitu. Dan masuk ke dalam metode terakhir, yaitu metode maudhu'i atau tematik. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh para mufasir, baik siapapun itu. Lalu masuk ke dalam kelebihan dan kelemahan daripada metode tersebut. Yang pertama, kelebihannya adalah menjawab tantangan zaman. Yang kedua adalah praktis dan sistematis seperti metode yang pertama tadi. Dan yang ketiga adalah dinamis. Dan yang keempat adalah membuat pemahaman menjadi utuh. Kelemahannya yaitu memenggal ayat Al-Quran, dan yang terakhir adalah membatasi pemahaman ayat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.